Singkat ya, alhamdulillah. Nah, ini kita meroja juga ya. Jadi Aliun mujtahidun. Ali adalah seorang mujtahid. Ali adalah mubtada. Khobarnya mujtahidun. Berarti bentuknya adalah mubtada khobar. Nah, ketika masuk donnah. Masuk donnah. Ya. Contoh misalnya di sini dhanantu aliyan mujtahidan. Ya. Dhanantu aliyan mujtahidan. Saya kira, saya sangka, saya menyangka Ali itu seorang mujtahid. Ya. Saya sangka atau saya kira Ali itu seorang mujtahid. Maka aliyan di sini apa? Maf'ul bi al-awwal. Mujtahidan asani. Ya, pilih yang kedua. Ya. Yang asalnya dia adalah mubtada khobar dari kata aliyun mujtahidun. Masuk donna maka dia rubah menjadi nasab. Dua-duanya menjadi nasab. Ya, dua-duanya menjadi nasab. Ahmadu najihun. Ahmadu najihun. Ahmadu. Udin. Bangun pakai. Ahmadu, apa hukumnya sini Ahmadu? Mubtada, Masya Allah. Apa tandanya? Subhanallah. Dia mubtada, apa tanda mubtadanya? Apa tandanya? Arti rofa atau mansub? Kalau mubtada. Mubtada rofa atau mansub? Hah? Mubtada mansub? Hah? Yang mana? Mansub atau rofa? Marfu? Marfu ya? Yakin? Hah? Mubtada rofa? Iya, rofa. Nah. Apa tanda rupanya di sini? Hah? Hah? Dhamma. Ini Ahmad isim atau bukan? Isim. Apa tanda isimnya? Hah? Nama orang. Iya, nama orang tuh. Taib. Nama orang berarti isim di awal jumlah berarti mubtada. Berarti dia rofa. Apa tanda rofanya? Hah? Diputar-putar supaya mengembalikan ingatan antum semua. Dipaskan lah gitu. Tadinya melenceng-melenceng mulai kabur, dikasih ingat lagi supaya jelas. Apa tandanya? Tanda rupanya? Bupati, apa tanda rupanya ini? Doma. Kenapa tidak tanwin itu? Hah? Iya, Gairul Layan Sarif. Apa alasannya? Ada yang ingat enggak? Anda ingat? Hah? Kenapa Ajam? Bukan Ajam ini, Ahmad ini. Sama Muhammad. Kalau yang Ajam itu Ibrahim, Ismail, Israfil, Mikail, itu Ajam. Lebih dari 3 huruf. Baru saya dengar itu lagi. Ya, nama yang berwasal Ahmadu dari af'alu. Al-alamu ma'awazanil fi'il. Taib. La ba'asya khair. Insyaallah ingat ya. Ini dia ilahnya dia ghairu munsharif karena alam dan wazan fi'il.
Ya, ingat ya. Taib. Najihun, Ahmad najihun. Berarti mubtada khabar. Dhanantu Ahmada najihan. Saya sangka Ahmad itu lulus. Nah, berarti Ahmada maf'ul bi pertama, najihan maf'ul bi sani. Abuka maridun. Abuka maridun. Abuka ini isim apa namanya? Asmaul khamsah. Rofanya dengan apa, Udin? Wow, Masya Allah. Nasabnya dengan apa? Oh juga? Ya. Apalagi? Tidak apa-apa, ingat semua. Sebut saja semua. Tidak salah. Anda saya antum dikasih kembali semua ingatannya lagi ini. 1 bulan lebih ini antum tidak belajar ini. Kita sama-sama kembalikan ingatan. Ya. Wala takunu kallati naqadat gazlaha min ba'di quwwatin inkatha. Ya, janganlah kamu mengurai benammu yang tadinya sudah kuat, kemudian kamu biarkan dia bercerai-berai. Ya, ilmu yang kita sudah bangun sebelum Ramadan itu ya, kalau tidak dibuatkan kembali dia akan hilang, terurai. Udin, apa tandanya kalau asmaul khamsah? Nasab. Alif, Masya Allah. Benar Mi? Teman? Alif. Apa bunyinya? Abuka, abaka. Baik, mumtaz. Abuka maridun. Bapakmu itu sedang sakit. Ini mubtada khabar. Dhanantu abaka, itu dia. Dhanantu abaka. Pakai alif sudah. Kenapa? Karena sudah mansub. Maridun. Ya, bapakmu, saya sangka bapakmu itu sakit. Babaka maf'ul awal, maridun maf'ul tsani. Ya, jadi inilah contoh-contoh dhanantu. Ya, contoh-contoh dhanantu yang memberikan penjelasan kepada kita bahwasanya asalnya dia maf'ulnya adalah mubtada khabar. Jadi kalau antum dapat dhanantu, berarti lihat ke di situ di mana. Asalnya ini mubtada khabar. Asalnya mubtada khabar. Berarti mubtada khabar bisa menjadi maf'ul bih. Mubtada khabar bisa menjadi maf'ul bih. Ya. Kenapa? Karena dua-duanya isim. Yang namanya isim pasti bisa menjadi maf'ul bih. Taib. Jelas ya? Jelas? Iya. Taib, saudara-saudaranya dhanna. Ada hasibah. Ya sama ya. Menyangka, menduga, mengira. Ya, menyangka, menduga, mengira. Itu semua masuk. Ya. Hasibah. Za'ama sama juga. Menyangka, menduga. Ya, za'ama. Ro'a, ini juga masuk, melihat. Alima, melihat, meyakinkan. Wajada, mendapatkan. Ittakhadha, menjadikan. Khala, menyangka, sama kan? Menyangka hasibah. Ja'ala, menjadikan. Sami'ah, mendengarkan. Ya, ini saudara-saudaranya apa? Nah, ini contoh ya. Enggak ada yang lain lagi. Iya, yang semisal, yang semana dengan yang seperti ini. Ya. Dan ini sering didapati ya, yang paling sering didapati. Ya, khala, ja'ala, ittakhadha, hasiba, za'ama, ra'a, alima, wajada dan seterusnya. Insyaallah tidak ada masalah di sini ya. Ya, karena sebenarnya ini pada dasarnya apa? Ya, fi'il fa'il saja kan? Fi'il fa'il. Cuma bedanya dia butuh dua butuh maf'ul bih. Baik. Kita lanjut
yang selanjutnya isim la. Nah, isim la. Ada yang namanya isim la. Isim la adalah huruf nafi. La adalah huruf nafi. Itu huruf yang menafikan atau meniadakan. Berfungsi untuk meniadakan atau menyatakan sesuatu itu tidak ada. Ya. Menyatakan sesuatu itu tidak ada. La berfungsi sebagaimana inna. Apa fungsinya inna? Tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Menasab isim, merafa khabar. La berfungsi sebagaimana inna, yaitu menasabkan isim dan merofakkan khabar. Jadi isim la ingat inna. Ya, isim la ingat inna karena kerjanya sama. Kerjanya sama. Cuma bedanya inna itu menguatkan, la menafikan. Ya. Inna itu menguatkan, innallaha alim. Sesungguhnya Allah itu maha mengetahui. Berarti ini menetapkan, menguatkan, menetapkan. Kalau la justru sebaliknya, menafikan. La khaira fi katsirin min najwakum. La khaira. Berarti di sini tidak ada kebaikan sama sekali. Berarti apa? Dia dinafikan. Nah, itu dia. Fungsi apa? Perbedaannya inna dan la. Ada yang menetapkan, bahkan menguatkan. Tapi kalau la justru meniadakan sama sekali. Ya. Makanya di istilah yang lain biasanya disebut apa? Nafi lil jins. La nafiya lil jins. Huruf la yang menafikan jenis. Ya. Makanya kalau dalam ayat itu la khaira. Sama sekali tidak ada yang namanya kebaikan. Sama dengan la ilaha. Tidak ada yang namanya ilah. Berarti betul-betul menafikan yang namanya ilah. Ya. Semua yang namanya ilah itu dinafikan. Nah, itu namanya la ismun. Apa ismun? La atau la nafiya. La nafiya lil jins. Ya, itu istilah yang lain ya. Kalau di sini isim la. Contoh, lihat contohnya. La rajula fiddari. La rajula fiddari. Tiada laki-laki di rumah. Ya, tapi sebenarnya yang paling kuatnya di sini sama sekali tidak ada yang namanya jenis laki-laki di rumah itu. Ya. Yang namanya laki-laki tidak ada di rumah itu. Ya, yang namanya jenis laki-laki tidak ada di rumah itu. La rajulah. Nah, lihat rajulah. Apa di situ? La rajulah. Rajulah dinasab kan? Ya, dinasab. Kenapa? Karena memang la seperti itu. Fiddari apa di situ? Ya. Fi mahalli raf'in khabar. Khabarnya la. Khabarnya la. Jadi rajula la ismun la rajula. Apa? Atau la kita katakan la nafiyah lil jins. Rajula ismun la. Masya Allah. Ya. Rajula kita katakan apa? Isim la mansub wa alamatu nasbihi fathah. Li'annahu ismi mufrad. Fiddari
Fiddari. Tidak ada sama sekali laki-laki di rumah itu. Ya, jadi mana isim la-nya? Rajula. Kenapa nasab? Karena isim la. Apa tandanya? Fathah. Kenapa fathah? Karena isim mufrad. Taib. Contoh yang kedua, la kazibah mamduhun. La nafiyah lil jins. Kazibah ismun la mansubun wa alamatu nasbihi fathah li'annahu ismu mufrad. Mamduhun marfu li'annahu khabar la wa alamatu raf'ihi ad-dhammah. La soliha khasirun. Tiada orang yang soleh itu merugi atau rugi. La soliha khasirun. La apa namanya? La nafiyah lil jins. Soliha ismun la mansubun wa alamatu nasbihi fathah. Khasirun khabar marfu'un wa alamatu raf'ihi dhamma. Baik. Ini contoh dari isim la. Jadi isim la salah satu apa? Mansubat. Ya, salah satu contoh mansubat. Hukum isim la. Ketentuan-ketentuan untuk isim la yaitu pertama, jika isim la-nya nakirah, maka dianggap mabni. Nah, itu dia. Aturan-aturannya ya. Jadi kalau isim la-nya nakirah, maka dia mabni. Jadi sebenarnya tadi itu tandanya bukan fathah. Apa dia? Al-fath. Ya, fathah. Karena yang fathah itu ya mu'rab. Kalau mabni apa? Fath. Ya, tidak pakai ta marbutah. Maka dianggap mabni dan dibaca tanpa tanwin. Itu ya jika la-nya nakirah. Kan asalnya nakirah apa? Ya, tanwin kan? Nah, tapi karena dia isim la dan mabni, maka dibaca la rajulah. Kenapa anda rajulan? Karena mabni. La rajula fiddar. Mabniun alal fath. Nah, itu dia. Mabniun alal fathi. La mukhlisaini yuttahimani. Mukhlisaini. Masih itu ismaka ya akhi. Ismuka la. Ma ismuka. Nasi itu ismaka. Ma ismuka. Takbir. Takbir ya. Ko Abu Hanifah ni. Kunyatu. Tayyib. Nah, takbir. Mukhlisaini isim apa ini? Isim apa? Isim mufrad, isim jama', jama' muzakkar salim. Yakin? Unzur jayidan. Perhatikan baik-baik. Mukhlisaini. Unzur ila kalimati mukhlisain. Jamu muzakkar salim. Ridwan. Mukhlisaini. Isim musanna. Yakin? Hah? Siapa lagi? Udin. Isim apa ini mukhlisaini? Jamu muzakkar salim. Yakin? Hah? Betul. Asri. Mukhlisaini isim apa itu?
Jamak muzakkar salim juga. Yakin ya? Oh, insyaallah. Syekhuna. Musanna. Ya. Yakin? Hah? Yakin ya? Yakin ya? Atuh, musanna. Yakin? Apa alasannya? Aduh. Belum tepat jawabannya tuh. Alasannya. Apa alasannya? Iya. Fathah sebelum ya-nya. Jangan lihat dulu khabarnya. Ya, fathah. Ya, Din. Apa itu, Din? Musanna atau jamak muzakkar salim? Musanna ya. Ya, dia musanna ya. Karena di fathah sebelum ya. Kalau jamak muzakkar salim di kasrah. Ya. Apalagi ketika antum sudah lihat khabarnya, ada musanna di situ kan alif nun. Iya. La mukhlisaini, tidaklah dua orang yang ikhlas yuttahamani. Itu terkena tuduhan. Ya. Ya, terkena tuduhan. Jadi di situ mabni atas iya, mabniun alal iya. Kenapa ya? Karena musanna. Taib la kadzibina musaddaquna. La kadzibina bukan kadzibina. Asri, kenapa kadzibina di fathah? Afwan, bukan di fathah. Kenapa kadzibina di nasab? Perhatikan pertanyaannya. Kenapa kadzibina dinasab? Fokus ke pertanyaannya dulu. Kenapa kadzibina dinasab? Ulang dulu. Ya, jawab ke. Kenapa kadzibina dinasab? Apa itu? Apa namanya? Ya itu tadi. Isim lah. Jadi kenapa kadzibina dinasab? Karena isim lah. Ini yang kita pelajari sekarang. Oke, Din. Kadzibina ini isim apa namanya? Yakin? Apa alasannya? Hah? Karena kasrah sebelum Antum lihat itu kata-katanya, tidak katanya dia. Unsur ila kalimat ini. Kasrohnya mana kasrohnya? Datang sebelum? Ada bilang sebelum, antum bilang setelah. Subhanallah. Ya, datang sebelum. Ya. Yang membedakan dia dengan musanna. Jadi la kadzibina, apa tanda? Apa tanda nasabnya kalau jamak muzakkar salim? Ya. Ya. Ya, alhamdulillah. Antum susah-susah tahu, yang ngapa-ngapa enggak tahu. Jangan tahu perkiraan. Bukan ilmu itu kalau perkiraan, dzon namanya. Ya. Lihat musaddaquna. Musaddaquna. Ini jamak muzakkar salim ya. Apa tandanya ini musaddaquna? Apa hukumnya ini? Musaddaquna. Kenapa waw? Ya musaddaqar. Kenapa mesti waw kalau jamak muzakkar salim? Kenapa mesti jamak muzakkar waw kalau dia jamak muzakkar salim? Ya khobar. Kenapa kalau khobar?
Marfu. Masuk apa marfu ya? Ada berapa marfu? 6. Sebutkan dulu. Temanmu tadi sudah semua. Antum mami. Udin sudah juga? Belum, dengarkan itu. Antum di muroja kembali. Itu langsung mubtada khobar. Berarti dia lupa yang pertama sekali. Itu yang paling pertama nih. Isim kana yang susah dulu. Masya Allah. Dari belakang ya. Terus? Apa Ding yang pertama Ding? Ding. Masya Allah. Fa'il apa? Masya Allah. Ulangi dari pertama. Fa'il. Apa lagi? Uding, apa yang dia bilang? Takbir. Fa'il. Fa'il. Tidak. Khobar. Apa lagi? Baru berapa ini? Baru 4. Masih ada 3. Pekan depan antum hafal-hafal yang nasab ya, mansubatul asma. Iya. Hafal saja anunya. Pokok namanya saja. Maf'ul bi. Ya, dan seterusnya. Baik. Kita masuk keterangan. Yaitu ya ikhwah ya, kita kasih begitu ya supaya antum teringat kembali. Keterangan jika isim la-nya nakira seperti nabiyun, waladun, rajulun, dan yang lainnya, maka isim la-nya menjadi mabni, tidak dianggap mu'rab. Dan tanda mabninya disesuaikan sebagaimana tanda i'rab di waktu nasab, yaitu di waktu mu'rab. Yaitu jika tanda nasabnya dengan fathah, maka mabni alal fath dan dibaca tanpa tanwin. Dan jika tanda nasabnya dengan ya, seperti musanna dan jam' muzakkar salim, maka mabninya juga alal ya, jadi pakai alal ya. Demikian juga yang lainnya. Lihat contoh di atas. Itu yang pertama ya. Jadi kalau isim nakira berarti apa dia? Mabni. Dia dibaca mabni. 2, jika isim la-nya nakira dan la-nya diulang. Nah, berarti diulang la-nya. Disebut 2 kali. Maka boleh dibaca dengan 2 cara. Boleh mabni, boleh marfu. Boleh mabni. Kalau mabni pasti apa? Dibaca apa? Fathah, nasab ya. Boleh juga tidak nasab tapi marfu, boleh rafa. Kalau 2 la-nya. Ada 2 la-nya. Contoh, la haula wala quwata illa billah. 2 kali kan? La haula pertama, la quwata kedua. Berarti 2 la-nya. Bisa la haulun rafa di sini, wala quwatun. Rafa juga di situ. Illa billah. La haula wala quwata illa billah. La haulun wala quwatun illa billah. Ya, tetapi di sini kalau di sini ya khusus untuk ini ya, paling bagusnya secara makna adalah la haula wala quwata. Ya, kita baca la haula wala quwata. Karena memang sama sekali kita tidak punya usaha dan kemampuan. Cocoknya kita baca apa? La haula wala quwata. Enggak bisa digabung. Iya. Artinya kalau la haula wala quwata itu bekerja isim apa? Bekerja la nafianya. Tapi kalau la haulun kan tidak bekerja kan? Tidak berfungsi kan? Ya.
Tidak berfungsi kan? Karena la nafiyul jins kan menasab. Kalau la quwah, la haulun kan tidak dinasab. Boleh marfu. Berarti di situ seakan-akan tidak bekerja. Ya. Ya, seakan-akan tidak bekerja la nafiyanya. Taib, la rajula fid dari wala imra'ata. Sama ya? Jelas ya? Rajula bisa la rajulun fid dari wala imra'atun. Jadi ketika dia la-nya terulang maka boleh dibaca dua. Boleh dibaca mabni, boleh dibaca marfu. Kalau marfu ya jelas dibaca tanwinnya. Karena tidak mabni. Kalau mabni tidak dibaca tanwinnya. Taib. Yang ketiga, jika isim la-nya ma'rifah, berarti kemasukan apa misalnya? Kemasukan al. Maka harus marfu dan lamnya harus diulang. Nah, kalau isim la-nya ma'rifah, maka harus marfu dan lamnya harus diulang. Bukan lamnya ya, la-nya harus diulang. Contoh, la zauju pakai alif lam, az-zauju. Ya, la zauju fil baiti wala zaujatu. Tidak ada seorang suami dan juga tidak ada seorang istri di rumah itu. Pakai apa? Az-zauju. Wala zaujatu. Hah? Harus marfu. Kalau pakai alif lam, ya harus marfu. Lal abu fil baiti walal ummu. Tidak ada bapak di rumah itu dan juga tidak ada seorang ibu. Taib. 4. Jika diantara la dan isimnya terpisah, ada yang memisahkan, maka harus marfu dan harus diulang la-nya. Contoh, la fil baiti rajulun wala imra'atun. La fil masjidi imamun wala ma'mumun. Karena dipisah dengan apa di sini? Dipisah dengan khobar. Di sini contohnya dipisah dengan khobar. Khobarnya kan? Ya, dipisah dengan khobarnya. La fil masjidi rajulun. Asalnya rajulun fil baiti wala imra'atun. Kalau begitu ada pemisahan, berarti katanya harus diulang la-nya dan harus marfu. Artinya dibaca apa? Ya, dibaca dhamma. Kalau isim mufrad. La fil masjidi imamun wala ma'mumun. Di masjid itu sama sekali tidak ada seorang imam dan juga pada seorang ma'mumun. Pahamin ya? Ya. Pembagian isim la terbagi kepada dua bagian, yaitu mu'rab dan mabni. Ini kesimpulannya. Isim la dinyatakan mu'rab apabila isim la-nya diidofahkan. Contoh, isim la terbagi kepada dua bagian, yaitu mu'rab dan mabni. Isim la dinyatakan mu'rab apabila isim la-nya diidofahkan, berarti disandarkan. Contoh, la sohiba ilmin mazmumun. Tidak ada orang yang berilmu itu tercela. Isim la-nya diidofahkan. Berarti apa dia? Mu'rab. Berarti di sini sohiba bukan mabni ya? Berarti dia mu'rab. Nasabnya dengan fathah, bukan fathi, alal fathi. La syahida zurin mardiyun anhu. Tidak ada saksi yang dusta, yang palsu, itu diridhoi atau diterima. Ya, syahida di sini apa? Mu'rab. Kenapa? Karena didofahkan. 2. Jika isim la-nya menyerupai mudhaf. Menyerupai mudhaf. Mudhaf apa? Mudhaf. Seperti apa mudhaf itu? Jika isim la-nya menyerupai mudhaf. Contoh, la sa'iyan fil khairi makruhun. Tiada yang melakukan kebaikan itu dibenci. Jika isim la-nya menyerupai mudhaf. Saya tidak terlalu paham ini.
Bendi, antum tahu ini? La sa'iyan fil khairi. Kenapa dibilang mudhof? Hah? Lanjut aja. Ya nanti kita cari ya. Cari di kitab yang lain, di buku yang lain. Anak kurang mengerti nih. La sa'iyan fil khairi makruhun. Kan asalnya bisa la sa'iyan makruhun fil khairi. Mudhofnya kemana? Kalau mudhof berarti mudhof ilai, mudhof ilai. Mudhof ilai. Ya nantilah kita cari. La tali'an jabalan hadirun. Tidak ada yang naik gunung itu dah datang atau hadir. Mudhof ilainya di mana ya? Tali'an. Iya. Iya. Iya, sama ya tali'an jabalan. Dikasih ya. Ini tali'an sa'iyan ini kan sigat isim fa'il ya. Iya. Berarti dia kalau sini tali'an jabalan itu dia beramal fi'il. Ya tali'an jabalan dia beramal fi'il. Allah nantilah dilihat lagi penjelasannya lagi. 3 isim la yang mabni kepada tanda nasab semula di waktu mansub. Isim la yang mabni kepada tanda nasab semula di waktu mansub. Isim la yang mabni kepada tanda nasab semula di waktu mansub. La tilmiza hadirun. Di sini tilmiza apa? Ya, tilmiza apa? Isim la dinyatakan mu'rab apabila. Berarti tilmiza di sini apa? Mu'rab. Isim la yang mabni kepada tanda nasab semula di waktu mansub. Duh, bingung juga. Bingung saya bahasanya. Ya, maksudnya itu, dia waktu mansubnya ketika mu'rab, apa tandanya? Kan fathah kan? Fathah. Itu dia maksudnya. Isim la yang mabni kepada tanda nasab semula di waktu mansub. Maksudnya waktu mu'rab. Kan mansub dia mu'rab. Ya seperti itulah. Sama ya, la zalimina mahbubun mabniun alal ya. La mujtahidati mazmumatun. Sudah ya? Ya sudah ya, karena sudah capek. Insyaallah kita lanjutkan nanti. Ini latihannya nanti kita kerja ya di pertemuan akan datang. Insyaallah. Baik. Enggak usah dulu bertanya ya. Nanti pertanyaannya. Insyaallah kita tutup dulu, saya agak capek. Baik ikhwah, jazakumullah khairan ala husni niyatikum. Insyaallah taala mudah-mudahan kedepannya tetap semangat. Ya, kalau bisa antum murojaah sedikit apa yang sudah berlalu. Terutama yang mansubat juga ya, karena banyak sekali mansubat itu banyak sekali. Baca-baca kembali, pahami baik-baik. Kalau perlu lihat videonya kembali supaya kedepannya bisa lebih bagus lagi. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin.